Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi Bapak tahu maksud dan tujuan saya memanggil Bapak ke ruangan saya? Tahu Ibu melakukan observasi akademik. Tuh. Jadi Pak, terkait observasi akademik atau supervisi akademik yang akan kita laksanakan besok, kita kan sudah sepakat akan melaksanakan besok. Jadi hari ini saya ingin menanyakan tentang kesiapan Bapak. Jadi sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa fokus observasi itu adalah untuk peningkatan kompetensi. Jadi tidak ada penilaian yang akan membuat Bapak mungkin merasa gimana seperti itu. Jadi saya hanya fokus untuk peningkatan kompetensi Bapak saja. Kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya, bisa? Jadi materi apa yang akan Bapak berikan besok saat observasi? Insya Allah besok saya akan memberikan atau memberikan materi IPAS atau sains. Kemudian apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pertama adalah siswa mampu menjelaskan macam-macam cara perkembangbiakan para tumbuhan. Kemudian siswa mampu melakukan percobaan tentang perkembangbiakan yang kami ambil adalah mencangkok. Jadi nanti ada dua tujuan pembelajaran ya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu Pak, kira-kira apa ataukah Bapak sudah menyusun metode untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, pada saat ini nanti kami akan atau saya akan melakukan metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. PJBL berarti proyek ya Pak ya? Iya. Bapak bisa sampaikan ke saya mungkin secara singkat bagaimana besok tahapan pembelajarannya? Pada tahapannya nanti, jadi nanti saya akan membagikan anak-anak menjadi beberapa kelompok di kelas itu. 5, bahkan ada yang 6 orang kelompok yang bersifat heterogen dari jenis kelamin, kemudian tingkat kecerdasan anak dan kemampuan anak ya. Jadi supaya merata gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian bisa Bapak sebutkan besok itu alat atau media apa saja yang Bapak gunakan? Iya. Karena kita besok fokus kepada mencangkok Bu ya. Jadi kita butuhkan adalah seudah sekali yang kira-kira panjangnya 40 cm, kemudian cutter atau pisau kecil, lumpur dan lumpur. Kemudian terkait asesmen Pak, apakah Bapak sudah menyiapkan untuk asesmen besok itu, dan kalau sudah, bagaimana sistem atau cara asesmen yang Bapak gunakan? Asesmen yang sebenarnya adalah penilaian proyek, ya, proses bagaimana anak melakukan mencangkok para tumbuhan. Jadi ada formatnya. Berarti Bapak melakukan pengamatan langsung ya, proses ini. Baik Pak, sebelum kita sudahi percakapan kita hari ini, kita sepakati dulu besok yang ingin dicapai atau ingin difokuskan Bapak adalah saya mengamati bagian apa Pak? Nanti di bagian ini ketika anak-anak melakukan percobaan itu di luar kelas. Berarti saya mengamati fokusnya ke proses. Baik Pak, kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Semoga besok berjalan dengan lancar. Sampai ketemu besok Pak San. Ya Bu. Bagaimana tadi pembelajarannya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar Bu. Anak-anak begitu aktif dan senangnya di lapangan tadi. Iya, saya juga memperhatikannya seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Iya. Jadi kita akan berbincang-bincang sebentar Bapak untuk merefleksi apa tadi yang mungkin terjadi dan apa kendalanya dan apa yang bisa kita perbaiki ke depannya ya Pak. Mari. Saya ingin saya tanyakan Pak, tadi itu apakah tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan itu sudah tercapai Pak? Alhamdulillah sudah tercapai. Ya. Sudah tercapai di mana kami sampaikan kemarin
siswa mampu mempraktikkan bagaimana teknik mencangkok yang baik dan benar. Kemudian siswa bisa belajar melakukan perawatan. Saya berikan penjelasan bagaimana cara merawat agar nanti 2 minggu ke depan hasil cangkokan ini adalah bisa membuahkan hasil, yaitu dengan tumbuh akar pada tumbuhan tersebut. Kemudian Pak, karena ini tujuan pembelajarannya tercapai, tapi kira-kira tadi itu tantangan yang Bapak alami apa Pak? Pasti ada tantangannya. Oh iya Ibu, terima kasih. Apapun yang kita lakukan mesti ada tantangan. Yang kami rasakan tadi, yang langsung kami lihat, masih adanya beberapa siswa yang tidak proaktif dalam proses praktik mencangkok itu. Dan itu selalu kami arahkan supaya bisa bergabung agar bisa kerjasama itu terjadi dengan baik. Jadi ada saja anak-anak yang kurang aktif tadi. Ada saja. Jadi mengandalkan teman lah. Iya. Pak. Ini memang karena reaksi mungkin karena kami pakai yang seperti heterogen jenis kelamin, Bu ya. Ada yang malu-malu sama teman yang kelamin itu. Iya. Ya begitu ya. Kemudian ini Pak, menurut Bapak seberapa baik tadi pembelajaran atau pelajaran tersebut mendorong siswa belajar mendalam? Apakah menurut Bapak pelajaran yang Bapak berikan tadi itu sudah mendorong anak-anak supaya belajar secara mendalam? Menurut kami sangat baik. Dari yang kami lakukan tadi dengan teknik ini, itu sangat mendorong bagaimana minat anak-anak itu lebih aktif dan bersemangat. Apa yang membuat Bapak berpikir seperti itu? Ya, kami lihat anak-anak pada kelompoknya senang, gembira, ya. Yang walaupun tadi kami sampaikan ada beberapa siswa saja yang apatis dari temannya. Iya, senang sekali, bahkan mereka akan mencoba. Nanti kami coba di rumah lagi Pak Guru katanya. Itu yang kami lihat. Kemudian Pak, sedikit tadi sudah dibahas, tapi bisa sampaikan kepada saya tadi itu respon siswa bagaimana Pak? Responnya anak-anak saat belajar di lapangan tadi itu yang Bapak tangkap? Sangat luar biasa. Begitu saya bagi kelompok di dalam kelas saja sudah ingin cepat-cepat gitu, karena belajar di luar sangat menyenangkan kan. Jadi cukup antusias dan alhamdulillah tidak memakan waktu, mereka sudah bisa membagikan diri. Saya mau cangkok bunga kertas, bunga melati dan sebagainya. Sudah mampu anak bisa memberikan pilihannya. Senang sekali. Kemudian Pak, kira-kira kan kalau dilihat memang anak-anak ini senang sekali. Tapi kira-kira menurut Bapak, apakah mereka ini benar-benar memahami jadi hubungannya antara pembelajaran Bapak ini dengan dunia nyata? Alhamdulillah sangat memahami, karena itulah bedanya secara teoris dan yang langsung gini. Ini kan langsung kita terapkan secara proyek ya. Jadi mereka sudah bermain di dunia nyata, langsung melakukan proses pencangkokan pada tumbuhan. Praktek langsung, gitu ya. Praktek langsung. Kemudian Pak, tadi Bapak sampaikan terkait beberapa tantangan. Jadi untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan atau strategi apa yang mungkin Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Jadi saat mungkin nanti mengajarkan kelas yang lain atau tahun depan mengajarkan materi yang sama, kira-kira apa solusinya atau mungkin strategi apa yang Bapak akan kembangkan supaya tidak terjadi tantangan-tantangan tadi yang anak-anak mungkin anak-anak tadi tidak serius, kemudian anak-anak ada yang apatis gitu Pak. Terima kasih Ibu, ini cukup baik pertanyaan Ibu. Jadi ketika saya lihat tadi ada beberapa tantangan langsung terlintas di kepala saya. Setelah kami sampaikan tadi di Ibu ya, bahwa anak-anak yang laki biasanya yang kami lihat kurang saling berbaur dengan teman yang lawan jenis. Saya akan coba nantinya, mungkin kita akan coba dulu, kita akan pisahkan heterogennya bukan pada jenis kelamin, tetapi pada tingkat
kecerdasannya, EQ-nya mungkin. Karena itu yang buat gaduh ketika mereka memegang tumbuhan itu, tersebut tangan mereka pas saling ini, saling ya Allah kayak apa namanya? Ya, itu. lain-lain mungkin ya Makanya yang dibahas ya. Kelompok yang lain yang biar heterogen, tapi mereka tetap bisa. Ini ada beberapa yang seperti itu. Ya. Nah untuk kedepannya kami akan coba heterogen yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar tingkat penguasaan atau EQ, untuk jenis kelamin kami abaikan belum. Mungkin itu kita ambil solusinya. Ya. Baik Pak, bagus sekali. Jadi kalau saya melihat kalau boleh saya menyimpulkan dari observasi kita tadi, Bapak sudah melakukannya dengan sangat baik. Kemudian juga saya lihat tujuan pembelajarannya jelas, strategi yang digunakan jelas. Namun beberapa mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa terkait pengelolaan kelas, mungkin kedepannya saat mengelola kelas yang besar di lapangan yang luas itu kita harus memikirkan bagaimana cara yang lebih baik gitu. Jadi saya tadi temukan bahwa beberapa anak di belakang itu yang agak jauh dari pantauan Bapak mungkin kurang serius seperti. Jadi mungkin kedepannya kita pikirkan bagaimana strategi. Terima kasih. Berikut begitu saja dari saya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sukses selalu dan jangan lupa untuk terus meningkatkan kompetensi. Insyaallah. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu.